Maharani, NPM C0C0190035, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, dosen Madani Hatta SMI AKSI. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu bab 6 yang masih berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi dalam kaitannya dengan aset tetap. Kalau di materi bab 5 sebelumnya terdapat transaksi yang berhubungan dengan persediaan, penjualan persediaan, pembelian jasa atau penjualan jasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitannya dengan aset tetap, di mana masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau transaksi hilir. Transaksi hulu adalah transaksi di mana perusahaan induk menjual barang dagangannya kepada perusahaan anak. Transaksi hilir adalah transaksi di mana perusahaan anak menjual barang dagangannya kepada perusahaan induk. Kemudian untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya, aset tetap ini terdapat dua jenis aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Jadi, sekarang kita akan berbicara tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Untuk pencatatan yang dilakukan, baik itu di saat perusahaan induk maupun di perusahaan anak. Kemudian, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat? Yang harus kita ingat bahwa yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada pihak non-afiliasi. Kalau transaksi induk dan anak tidak boleh dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Perusahaan induk ketika dia menjual aset tetap kepada perusahaan anak, maka disebut disposa aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap bisa dijual. Aset tetap itu dihentikan penggunaannya. Aset tetap itu dihentikan karena telah ditukar, artinya aset itu diserahkan kepada pihak lain. Maka di pencatatan kita atau di pembukuan kita, aset tetap itu telah dihapuskan. Yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka dia disebut memperoleh aset tetap. Jadi, yang harus kalian ingat, posisinya entitas induk itu sebagai perusahaan yang akan mencatat transaksi sebagai disposal aset tetap. Sedangkan entitas anak akan mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan yang memiliki aset tetap itu, maka ia memiliki adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya. Dari sisi pencatatan yang memiliki aset tetap tersebut, maka adanya mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Jika induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka dalam pencatatan pembukuan perusahaan induk, maka akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini berbeda dengan persediaan. Jika persediaan menentukan keuntungan di penjualan persediaan itu dengan mengurangkan antara harga perolehan atau harga jual. Pada saat kita memperoleh hasil perdagangan tersebut, ditentukan berapa keuntungan dari penjualan persediaan. Tapi kalau kaitannya dalam penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian akan dihitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut.
Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap itu dihitung dari berapa harga perolehan aset tetap tersebut dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu dihitung dari seluruh beban akumulasi penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap itu digunakan. Yang harus diingat untuk menentukan keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset tetap, caranya dengan membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjualan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan dengan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan penjualan aset tetap. Tetapi, jika sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap, kita pada saat menjual dibandingkan harga jual, maka akan diakui sebagai kerugian. Perusahaan induk nantinya akan mencatat jurnal untuk transaksi yang berhubungan dengan keuntungan atau kerugian. Waktu dia menjual, maka akan diakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini. Waktu proses penyiapan laporan keuangan konsolidasi, maka akan juga menangguhkan dari pencatatan keuntungan atau kerugian ini yang dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kaitannya dalam penjualan aset tetap itu, kapan keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi? Maka itu terbagi menjadi dua. Ada aset tetap yang disusutkan dan ada untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Pada aset tetap yang disusutkan, misalnya tanah, mengakui keuntungan atau kerugian tersebut, perusahaan anak telah menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Selama aset tetap itu atau tanah itu masih berada di perusahaan anak sebagai pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari penjual aset atau penjual tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti akan ada pencatatan untuk penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan? Misalnya, yang dijual itu adalah peralatan, mesin, dan bangunan. Maka, keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Contohnya, saya menjual aset tetap kepada perusahaan anak berupa peralatan. Saya pusatkan jika saya menjual itu di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018 saya sudah memanfaatkannya selama 1 tahun. Jadi pada saat tanggal 31 Desember 2018, maka saya sudah ada keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan itu yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut oleh perusahaan ketika saya hanya menghitung untuk 1 tahun karena aset tetap berupa peralatan itu baru dimanfaatkan. Jadi ini poinnya, keuntungan atau kerugian atas aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi ketika pelepasan atau penggunaan aset tetap tersebut. Kalau untuk tanah sudah terrealisasi ketika sudah terjual dari perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Transaksi hulu. Transaksi hulu pada jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Transaksi hilir kalau persentasi kepemilikannya tidak 100%, maka yang harus diakui tidak bisa 100%, harus disesuaikan oleh porsi kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Baiklah, itu saja penjelasan bab 6 dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.